Pando. Tidak rekam aja yang nggak hadir biar bisa ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin mewakili Bunda ya. Nanti kalau Bunda hadir biar diminta aja langsung ditodong aja. Jadi teman-teman, terima kasih yang pertama atas komitmennya. Ini kita kelompok kurang kerjaan gitu ya. Karena pagi-pagi udah pada hadir gitu. Saya tawarkan malam nggak mau, ya sudah pagi-pagi lah kita hadir. Saya juga diwakili oleh adik saya, kan ini bukan saya. Kita sharing saja. Jadi saya bukan lebih tahu, saya mungkin lebih dulu tahu aja tentang mekanisme cara membuat buku, dan itu pun saya juga dulu di mentor orang ya. Saya ingat sekali dulu setiap kali melihat ada orang yang punya buku, baik dia fiksi maupun non fiksi, dari SD kok saya melihat orang yang punya buku. Tapi kalau SD kan terlalu jauh ya. Di desa gitu orang yang nulis buku jarang ada di desa itu, kecuali Pak Guru gitu. Begitu mulai SMA lah ada teman-teman yang udah bisa nulis cerpen, nulis puisi, keren banget gitu. Sampai kemudian mulai kuliah, bekerja, ngelihat orang yang punya buku, bagi saya keren banget. Ini pasti orang terpelajar, ini pasti orang cerdas, ini pasti orang hebat. Sehingga kemudian dalam karir training saya mendekati orang-orang yang berlabel trainer, yang memiliki buku, yang udah nulis buku gitu. Dan saya ketemu dengan berbagai macam orang, termasuk salah satunya Mas Jamil gitu ya, Mas Arfan Pradiansyah, dan banyak teman-teman yang lain gitu ya. Yang kemudian ada salah satu sahabat saya, seorang hipnoterapis juga, yang berhasil menulis buku 500 halaman. Tanpa dia sadari saya dekati dia, saya copy paste karena saya seorang praktisi NLP, saya punya ilmu copy paste ya, kalau ilmu mirroring sebenarnya. Dan kemudian setelah saya ngobrol dengan dia, 6 bulan kemudian buku saya juga terbit setebal 500 halaman juga. Ya itulah saya di mentor sebenarnya. Setelah saya ketemu orang itu, saya mencari mentor, memang mencari mentor. Oh, saya cari caranya begini. Nah, seiring berjalannya waktu, alhamdulillah kalau ini nanti kita jadi, buku ini sudah jadi buku saya yang ke-9. Empat buku adalah buku saya pribadi, yang 5 berarti antologi, baik itu antologi cerpen, antologi ini artikel seperti ini, atau puisi. Oke, izin saya lanjut share screen aja ya, biar teman-teman bisa langsung. Bentar. Ya Pak. Jadi intinya kita sama-sama belajar lah. Ya. Nah, kelihatan kan ini? Jelas Pak. Oke, creative writing skill ya. Ini judul yang saya buat, judul-judulan aja. Karena ini saya siapin juga cepet-cepetan aja untuk teman-teman ya. Oke. Kalau udah resign, kenapa Mbak Emi? Nggak pencet atau ada yang mau dijawab? Nah, ini jawab aja deh. Berapa jumlah buku yang Anda miliki? Mohon izin gabung. Oh ya, mohon izin gabung silakan. Kang Hari, mohon maaf terlambat. Apa? Nanti dendanya bayar ke Kang Romi. Siap. Silakan teman-teman chat aja. Silakan teman-teman chat aja. Berapa sih jumlah buku yang teman-teman average ya, nggak usah terus ngitung. Sebentar Pak Hari, aku ngitung dulu, nggak usah, average aja. Kira-kira ada berapa sih jumlah buku yang dimiliki di rumah ini gitu? Kecuali buku rekening ya. Wow, 750 buku, keren. Itu buku semua itu? Atau ada buku tahlil, buku lebih dari 300. Oke, thank you Mbak Nina. Thank you Cak Romi. Campur primbon. Lebih dari 100. Yang saya tunggu lebih dari 10. Ntar lagi makin lama makin dikit kok. Kok makin lama makin sisip kecil ini ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, berapa jumlah buku yang Anda baca per bulan, average juga? Boleh nggak dihitung baca ulang? Boleh lah. Average. Rata-rata. Saya juga nggak banyak, antara 2, 3, kadang-kadang 5 juga. Itu udah baca ulang. Karena kenapa saya bisa baca ulang? Karena kan setiap bulan saya membuat materi presentasi. Nah, mau nggak mau kan berarti harus membaca lagi. Rata-rata 1 buku, 2 aja, average 3 buku. That's good, bagus itu. Ada yang sebentar Mbak Sari, satu buku itu buku rekening, bukan? Buku nikah, bukan ya?
Saya takutnya ngelihat buku rekening aja paling belakang. Oh, bukunya buku wajah, Facebook. Ya, ini untuk melihat. Karena gini teman-teman. Tidak ada satu penulis buku yang produktif yang bukan pembaca buku gitu loh. Nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin ya. Kecuali Nabi Muhammad. Muhammad itu kan nggak bisa baca tapi bisa menelurkan buku yang luar biasa mukjizat ya. Ya, jadi yes. Tapi saya pernah nemuin loh Kang Hari, satu penulis dan dia tuh memang nggak pernah baca buku ketika saya tanya. Tapi memang saya ngerasa tulisannya tuh dangkal, kurang luas, kurang dalam, rasanya itu. Iya, ya yang dia akui tidak pernah baca buku, tapi pasti dia baca. Nggak mungkin, kalau nggak mungkin dia dapat dari mana pemahaman itu kalau dia tidak. Ya kalaupun kemudian Mbak Sari memberikan tadi, tapi tulisannya dangkal. Oh ya begitulah. Kalau memang kita mau jadi penulis yang dangkal ya nggak apa-apa. Kita baca buku wajah terus aja ya, Facebook aja ya. Jadi jamaahnya Facebook ya. Ketika dia nulis cerpen, aku ngelihatnya tuh miskin konflik, kata aku tuh nggak seru. Oke, iya ya, plotnya ya, twistnya kurang ya. Oke. Nah, tahukah teman-teman berapa sih penghasilan penulis buku rata-rata? Boleh di-chat lagi kok. Ini supaya memantik diri kita. Nah, sekarang kan host itu disebut sebagai pemantik gitu kan, jadi supaya memantik, memicu gitu. Itu penghasilan dari buku saja apa semuanya? Ya, ini buku yang kita itu buku aja dulu. Ini kan penulis buku, bukan trainer, penulis buku. Ratusan apa juta ya oke. Ya, tergantung laris enggak bukunya, betul sih. Mbak Evi udah join, selamat bergabung Mbak. Beragam bestseller atau enggak? Ya betul, masih 1 jutaan. Oke, berarti Mas Romi ini. Oke, nih saya tunjukkan yang dari luar negeri ya. Yang dari luar negeri ini yang James Patterson nomor 1 itu sekitar 1 triliun. Ini tulisan-tulisannya. Dan James Patterson itu banyak yang fiksi ya, banyak yang fiksi. Nomor 2 Dan Brown. Nah, Dan Brown itu juga banyak yang fiksi. Sekitar ya 300-an miliar. Gede kalau mau ngomongin ya kan. Nora Roberts 273. Ternyata si J.K. Rowling ini ya, nggak nomor 1 ya. Daniel Steele 262. Rowling itu nomor 5 ternyata. Enggak juga. 23. Itu novelnya Daniel Steele kalau baca. Ya rata-rata kalau mau yang jadi memang yang fiksi ya, karena faktor pengalinya besar. Nah, ini si Rowling nomor 6 ya, sekitar 166. Karena kalau non fiksi itu pengalinya nggak sebesar fiksi. Nah, ini kalau Indonesia ya. Indonesia Andrea Hirata 3,6 novel juga. Dari 1 novel saja loh Andrea Hirata itu segitu itu. Kemudian Kang Abi 2,4, di Lestari 1,5. Ya memang kalau kita mau, kita nulislah fiksi, dan fiksi yang konfliknya luar biasa atau genre baru gitu ya. Si Kang Abi itu kan genrenya baru ya, ada banyak kasus-kasus muslimnya gitu ya. Kalau si di Lestari yang normal-normal aja lah. Andrea Hirata lebih ke dia kembali ke sastra yang betul-betul nyastra banget gitu, tulisannya luar biasa. Nah itu kan mereka gitu kan. Saya tidak mencari data yang non fiksi, tapi menggiurkan gitu, menggiurkan. Kemudian sebelum ke sana ada 2, nanti ada 2 ini ya, mungkin lebih dari 2 ya, ada 3 lah kalau 3 mainstream bagaimana menerbitkan buku. Ini kan kita sekarang mau membuatnya untuk antologi dulu ya. Nanti kita mungkin nyari waktu untuk, saya masih siap kalau kita mau membuat kelas mentoring lagi, 1 orang 1 buku. Nah, ada yang pertama mayor ya. Kalau mayor label berarti kita akan berhubungan dengan para penerbit mayor. Nanti ada keuntungannya, ada kerugiannya. Kemudian ada setengah. Tengah-tengah itu kita ketemu mayor label, tapi kita modal. Tetap diterbitkan oleh mayor label.
Nah, yang ketiga yang indie. Nah, indie itu betul-betul kita menerbitkan sendiri, cari ISBN sendiri, modal sendiri. Nah, dari tiga ini mana yang paling menguntungkan? Kalau dari kita yang pemula ya, yang paling menguntungkan, tulisannya bukan tulisan fiksi, yang paling menguntungkan secara finansial itu yang indie. Karena kalau indie itu kita bisa dapat keuntungan sampai 200%. Ya berarti kalau yang tengah-tengah ya mungkin hanya 10-50%. Nah, paling nyesek itu kalau ke mayor label secara keuntungan, karena untuk penulis yang sudah punya nama saja hanya mendapatkan royalti sekitar 10%. Jadi kalau ada buku 100.000, Anda hanya dapat 10.000 satu buku. Nah, ini untuk ini sendiri besok rencananya kalau kita jadi dari satu buku harga 125.000, Anda masih bisa mendapatkan keuntungan 50.000 satu buku. Ya, itu kan berarti masih sangat kerasa gitu ya. Keuntungannya kalau yang mayor label, nama kita langsung melejit karena akan dipampang di buku-buku, di toko-toko buku nasional. Hanya memang menembusnya nggak mudah gitu ya. Saya punya mimpi untuk bisa menembus itu, tapi untuk buku yang tipis-tipis saja pengennya hanya untuk nama saja. Karena kalau untuk nyari keuntungan paling menyenangkan itu menggunakan ini. Kalau ini saya punya pengalaman ya udah lumayan lah. Mungkin kalau untuk beli mobil ya udah bisa lah ya. Tapi mobil apa dulu gitu ya. Yang mau tanya langsung tanya ya. Nah, kemudian kalau menurut Pramudia Anantatur, dia mengatakan kenapa tahukah kau mengapa aku sayangi kau lebih dari siapapun? Karena kau menulis. Kenapa kalau menulis suaramu tak akan padam di telan angin, akan abadi sampai jauh-jauh di kemudian hari ya. Memang saya setuju dengan quote dia ya. Dan tulisannya luar biasa, Bumi Manusia dan lain-lain. Nah, kalau kita mau nanti kembali ke pelajaran ini SMP kali ya, kita akan mengenali ada 3 jenis penulisan artikel atau apapun ya. Yang pertama fiksi, yang kedua non fiksi, yang ketiga faksi. Selama ini mungkin yang teman-teman kenal hanya fiksi dan non fiksi ya. Rupanya ada faksi. Nah, nanti yang kita mau tulis jenisnya apa ya kita tentukan saja. Yang pertama fiksi. Nah, inilah kira-kira. Yang fiksi pasti mengandalkan imajinasi, tidak menutup kemungkinan berdasarkan fakta, tapi imajinasinya lebih besar, lebih banyak menggunakan bahasa konotatif atau prosais ya, bahasa-bahasanya memang lebih mendayu-dayu gitu ya. Kemudian jenisnya bisa berupa puisi, cerpen, novel, novelet, atau senario. Novelet itu novel yang lebih tipis. Itu kalau fiksi. Nah, kalau non-fiksi, nah, ini berdasarkan ya kisah lah di ini ya. Tidak bisa mengandalkan imajinasi belaka. Bentuknya berita, artikel, feature, kolom, esai, dan tajuk rencana. Masing-masing mempunyai khas baik dalam bentuk penyusunan, konsumsi, serta kegunaannya, serta siapa pembacanya. Nah, kemudian yang tadi faksi ya. Ini yang non fiksi. Ini yang non fiksi. Nah, yang terakhir yang faksi ya. Nah, kalau faksi itu pasti berdasarkan fakta, dikemasnya dengan cara yang lebih menarik ya, dengan cara fiktif. Itu berarti nanti plotnya kita buat secara lebih menarik untuk dibaca. Bisa berupa biografi atau autobiografi contohnya, sehingga tidak membosankan. Nah, kira-kira sampai sini aja. Yang bakal kita tulis nanti bentuknya kira-kira apa? Yang pasti bukan fiksi. Ya? Faksi. Ya, kita akan lebih membentuk yang TSC pertama pun itu sebenarnya faksi, bukan non-fiksi ya. Karena kalau non-fiksi hanya akan berupa seperti laporan. Padahal kemarin itu memang awalnya rata-rata nulisnya dalam bentuk laporan. Kemudian kita smoothkan ya, kita edit. Makanya nanti ada proses pengeditan. Jadi nanti kita akan berpasangan ya, kita akan berpasangan untuk menjadi editor partner sebelum diedit oleh editor yang aslinya gitu ya. Siapa editor aslinya saya nggak tahu. Nah, yang penting nanti kita akan berpasangan. Contoh mungkin Mbak Emi sama Mbak Sari berpasangan untuk nanti saling share dulu materinya untuk saling
memberikan masukan gitu ya. Nah, memberikan masukannya bolehkah hanya berdua? Boleh. Bolehkah di dalam grup? Boleh gitu kan. Untuk kemudian ketika di-submit itu sudah ya setengah mateng lah gitu. Nah, nanti setelah ini kita akan tentukan siapa pasangan-pasangannya gitu ya. Nah, bahasa yang digunakan memang nantinya populer. Isinya juga mengalir. Nah, setiap jenis tulisan memiliki ciri yang khas, ya kan? Semua orang bisa menguasai jenis tulisan apapun, namun yang kita butuhkan adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasan bisa lahir dari kehendak, kemudian turun menjadi kebiasaan, dan terus diasah akan menjadi sebuah keterampilan. Oke. Nah, namun kenapa banyak orang yang enggan menulis, sementara kita tahu bahwa tadi hasilnya menggiurkan ya. Apa kira-kira penyebabnya orang yang enggan menulis? Kira-kira. Apa sih teman-teman? Malas bersusah-susah. Malas bersusah-susah. Apalagi thank you Mbak Sari. Apalagi? Ya rata-rata itu. Ini dia. Ada 3 hal yang utama. Yang pertama, bingung tidak tahu mulai dari mana. Padahal kalau kata Nike, just do it. Yang kedua, motivasinya rendah. Yang ketiga, mindsetnya salah. Nah, nanti kita akan bongkar satu persatu ya. Jadi kalau kita bingung tidak tahu mulai dari mana, nanti kita akan berikan satu framework yang ini sudah dipakai di framework TSTC pertama ya. Kemudian motivasi nanti kita akan sama-sama saling menyemangati, makanya akan ada partner sukses. Kemudian mindset akan kita luruskan gitu ya. Nah, kalau begitu solusinya bagaimana kita supaya bisa mengatasi 3 hal tadi? Yang pertama, kita justru akan ubah mindset kita dulu teman-teman ya. Mindset yang mana yang perlu diubah? Ini dia. Jadi kalau kita mau melihat segitiga seorang author, itu ada writer, ya kan? Writer itu memiliki atau disyaratkan memiliki kemampuan menulis. Namanya juga writer. Nah, nanti ada satu hal yang kita pelajari hari ini, writing skill. Tapi ada yang namanya pengarang. Kalau pengarang, kira-kira keterampilan apa yang dibutuhkan menurut teman-teman? Jadi kita bedakan antara penulis dengan Imajinasi. Iya betul. Jadi kalau pengarang itu yang dibutuhkan adalah banyaknya gagasan, banyaknya imajinasi. Berarti full of imagination. Nah, dari sinilah nanti Anda akan menjadi author dan writer. Disitulah kita yang akan menghasilkan tadi. Nah, agar bisa menjadi author and writer membutuhkan motivasi yang tidak kacang-kacang. Karena kalau kaleng-kaleng saja nanti kita akan gampang menyerah gitu ya. Di grup beberapa waktu yang lalu saya memberikan meme mengenai procrastination ya. Nah, sedikit saya ceritain. Tadi saya sedikit ngobrol juga dengan Kang Romi karena tadi hanya berdua. Cara saya belajar adalah dengan cara menyiapkan bahan ajar. Karena dengan menyiapkan bahan ajar, mau nggak mau kita harus membaca buku laginan. Setiap bulan saya memang diminta mengisi paling tidak 5-10 webinar ya, masih 3 jam oleh satu lembaga gitu. Salah satu yang nanti saya siapkan untuk bulan Februari, tanggal 22 besok, itu mengenai procrastination, penundaan. Nah, ini penting di sini karena banyak orang menunda, itu alasannya salah satunya adalah takut. Takut itu ada 2. Takut kalau hasilnya nanti jelek bagaimana? Yang pertama itu. Yang kedua, takut kalau kemudian ini bagus bagaimana mempertahankannya. Itu dua-duanya itu mindset. Yang ketiga ada yang dia tidak siap. Nah, maka kemudian rata-rata dari orang akhirnya jadi menunda. Dan ketika menunda itu kita biasanya escape. Kita melarikan diri mencari sesuatu yang menyenangkan. Apalagi kalau kita bekerjanya berhubungan dengan gadget gitu ya.
Di sebelah kiri kita ada handphone, kita di dalam laptop, pas ngetik ada ting tung gitu kan, kita mau pegang handphone, itu sudah menunda, mencari sesuatu yang menyenangkan. Di handphone kemudian ada Shopee, larilah ke Shopee, lari ke YouTube, lari segala macam gitu ya, yang kita tersadar ketika kalau menurut salah satu pakar penundaan namanya Tim Urban, itu ada monster panik mulai bangun ketika waktu kita habis gitu. Nah, pengganggu tadi oleh Tim Urban disebut sebagai monyet pemuas nafsu sementara. Kita terlalu mudah dipengaruhi oleh monster pemuas nafsu sementara tadi untuk lari ke kiri ke kanan. Nah, ketika waktu habis, barulah kita dalam waktu 1 malam kita kerjakan yang seharusnya kita kerjakan dalam waktu 1 bulan, 2 bulan. Hasilnya pasti nggak akan bagus. Nah, lepas dari semua itu, ada satu hal ketika saya menyiapkan materi ini membuat saya merasa kayak tamparin muka saya sendiri. Karena sambil saya mengerjakan materi penundaan, saya juga masih menunda gitu. Masih ada film bagus, ada informasi bagus, Tokopedia, Shopee masih terus seperti itu meskipun makin saya minimalkan. Nah, teman-teman, menurut Tim Urban lagi tadi, monster panik itu akan muncul kalau kita sedang menghadapi masalah-masalah atau situasi-situasi yang ada jangka waktunya, ada deadline-nya. Namun untuk hal-hal yang tidak ada deadline-nya, monster panik tidak akan bangun sehingga kita tidak akan pernah tersadar. Contoh apa? Aku pengen sehat, maka pengen olahraga tiap hari. Selama kita tidak menentukan deadline, maka si monyet pemuas kebutuhan, pemuas sementara itu akan selalu aktif. Dia yang akan godelin kita. Aku akan ibadah supaya masuk surga. Kalau kita tidak pernah memberikan deadline, maka sampai kapanpun kita akan selalu menunda-nunda kebaikan-kebaikan kita. Nah, ini yang membuat saya jelek-jelek. Oh, luar biasa. Rupanya setiap hari kita ini menunda. Bukan hanya mereka yang jadi peserta saya nanti, rupanya saya sebagai nanti calon pembicara pun masih menjadi orang penunda. Nah, supaya kita nggak jadi penunda, teman-teman, ya ini motivasinya harus luar biasa. Tujuan kita harus jelas gitu. Mindsetnya kita ubah gitu kan. Maka saya tanya, motivasi Anda menjadi penulis apa? Bolehkah dituliskan? Coba di chat aja. Sederhana aja, nggak usah panjang-panjang. Iya, isi materinya itu paling enak kalau kita alamin. Dan kita menemukan pencerahan dari situ untuk kemudian berubah. Ayo kira-kira motivasi teman-teman menjadi penulis apa sih? Menaikkan kredensial, menaikkan rate, boleh-boleh aja. Mengikat pengalaman dan memberi manfaat dari pengalaman. Yes, thank you Mbak Nina. Karena ini penting teman-teman ya, kalau kita belum menemukan motivasi kita, nanti ingin berbagi pengalaman. Thank you Mbak Irma. Nah, makanya ini miliki alasan yang kuat mengapa harus menulis. Ini yang mindset yang harus kita ubah. Ingin ada karya yang langgeng dan berbagi. Yes, Mbak Sari, mengembangkan kemampuan meninggalkan jejak untuk generasi. Yes, benar. Kita ingat kita yang beragama Islam bahwa akan ada 3 amalan ya, 3 amalan yang meskipun kita meninggal nanti, amalan itu akan tetap mengalir pahalanya. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua doa anak soleh, yang ketiga harta yang bermanfaat kan gitu. Kalau harta kita harus punya banyak harta. Kalau anak soleh kita harus punya anak dan harus soleh. Didiknya juga nggak mudah. Nah, ilmu bermanfaat itu salah satunya dalam bentuk buku. Nah, jadi ketika kita punya buku, selain menjadi love, life, and legacy, ya legacy kita itu akan ngalir terus. Itulah salah satu cita-cita saya, salah satu alasan saya menulis gitu ya teman-teman. Nah, kalau kata Ernest Hemingway, tidak salah mulai menulis dengan 1 kata, tapi kemudian gerakkanlah menjadi 1 cerita. Ernest Hemingway itu yang menulis Lelaki Tua dan Laut. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kalau kata Gandhi, kekuatan yang dahsyat bukan bersumber dari tubuh yang berotot,
tapi dari pikiran-pikiran cemerlang yang menjadi pencerah. Maka jadilah pencerah dengan buku-buku Anda tadi, teman-teman. Kalau kata Bunda Teresa, aku adalah sebuah pensil untuk menulis sebuah kata, dan Tuhan yang menggerakkan tanganku untuk menulis surat cintanya untuk semua penghuni dunia. Ini bisa kita ambil ya semuanya ya. Nah, setelah ubah mindset, tentukan tujuan menulis. Yang ketiga, terapkan menulis bebas. Maksudnya apa? Ini mungkin yang perlu kita nanti segera latihkan ya. Yang pertama, teman-teman, tentukan ide dasar. Nah, ide dasarnya apa? Kemarin sengaja saya pancing untuk saya minta judulnya. Sebenarnya yang saya minta bukan judul, tapi ide dasar. Silakan nanti judul diganti boleh, karena saya itu menulis judul hanya belakangan. Setelah ide dasarnya ada, ke-flow semua. Nah, yang itu saya tulis positive illusion itu setelah semua karya jadi, baru saya kasih judul, judulnya cocok ini. Tapi nggak apa-apa, judul yang ada kemarin jadikanlah ide dasar Anda mau nulis apa. Itu langkah pertama. Jadi, apa saja yang bisa dijadikan ide dasar? Pengalaman pribadi bisa, kan? Hobi atau keterampilan bisa, pengalaman pekerjaan atau profesi. Nah, ini karena kita sedang profesi kita sebagai seorang konselor, ya ini yang akan kita gunakan. Bahan kuliah bisa, peristiwa aktual bisa, peristiwa yang bakal terjadi ya, diprediksi setelah Omikron nanti akan ada lagi varian yaitu sinetron. Nah, itu bisa jadi. Masalah-masalah abadi seperti agama, kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, dan lain-lain ya. Atau minat khayal yang rame gitu, penampilan, mode, pengembangan diri, dan lain. Itu sumber-sumber ide yang bisa kita ambil. Nah, intinya kalau saya, teman-teman, sebenarnya semua sumber ide itu merupakan kegelisahan. Sama kalau teman-teman mungkin nonton stand up comedy, para komika itu menulis bahan lucu-lucuannya itu berdasarkan kegelisahan mereka. Saya juga begitu, menulis itu biasanya karena kegelisahan saya, kemudian saya susun dan akhirnya saya jadikan sebagai bahan tulisan. Jadi silakan cari kegelisahan Anda apa, untuk kemudian Anda tuangkan, sehingga setelah menulis tandanya apa? Karya Anda selesai. Ketika Anda menulis selesai, kegelisahan Anda minimal berkurang. Kalau makin bertambah, solusinya apa ya? Tulis kuel 2 lah. Jadi ini juga akan menjadi salah satu motivasi, yaitu menulis untuk menghapus kegelisahan saya. Itulah kira-kira. Nah, kalau sudah, langkah keduanya tentukan batas waktu. Nah, ini juga salah satu cara mengatasi penundaan dalam urusan time management. Tentukan batas waktu. Berarti yang pertama menentukan kapan mulai, kapan berakhir. Dan kalau bisa disiplin. Sebelum selesai itu semua, maka jangan bergerak dari kertas dan dari pensil Anda, dari gadget Anda. Kalau enggak, nanti kita nggak akan jadi-jadi. Langkah ketiga, menulislah sampai batas waktu habis tadi. Kan? Jadi kalau belum contoh ya, saya suka, makanya kalau saya diajak ketemuan pagi itu saya senang, karena habis subuh memang kebiasaan saya itu nulis gitu. Nah, dari jam 6 lah, saya tentukan 1 jam sampai jam 7 ya sudah. Dari jam 6 sampai jam 7 saya tidak akan digoda oleh monyet pemewas nafsu sementara. Nggak akan melihat handphone, nggak akan melihat Facebook, nggak akan lihat YouTube, nggak akan lihat apapun. Sampai jam 7 selesai alarm bunyi, baru saya tarik nafas dan saya akan menghadiahi diri saya dengan sesuatu lah, apapun itu ya. Karena kalau kita nggak menghadiahi diri kita dengan sesuatu, kita malas menulis, kita malas membuat sebuah prestasi lagi. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak Ari, saya sudah mencoba teknik menulis bebas, tapi kok belum berhasil juga. Apa solusinya? Solusinya cobalah dengan meniru. Maksudnya apa? Bukan untuk jadi plagiasi. Jadi, carilah sebuah tulisan, Anda baca, kemudian Anda bisa tiru plek-keteplek dulu, kemudian jangan membaca, Anda ingat-ingat, tulis ulang. Nah, di situ akan ada mulai paraphrasing. Nah, kalau bisa lupakan apa yang pernah Anda baca, Anda ambil ide dasarnya, baru tuliskan ulang. Nah, jadi kok urut-urutannya seperti ini. Yang pertama, meniru karya orang lain persis. Plek-keteplek aja. Anda baca, ketik, Anda baca, ketik. Kan menulis. Masih jadi writer, belum jadi author. Writer saja, rewrite aja.
Nah, kalau sudah, ya kan Anda mulai meniru dengan modifikasi. Jangan ngelihat, Anda ketik. Yang terakhir parafrasing. Lupakan tulisan orang itu, ambil ide dasarnya, kemudian sudut pandang Anda masuk ke situ, mulai tuliskanlah. Maka Anda mulai menulis tanpa meniru. Nah, ini langkah-langkah loh. Jadi ingat, ketika Anda masih tahap pertama jangan diposting, Anda plagiat, apalagi diposting dengan nama Anda. Ketika sudah modifikasi, sudah mulai Anda tulis, dengan di bawahnya ditambahkan disarikan dari Widi, disarikan dari Jogja. Jadi bisa seperti itu. Nah, ketika sudah menulis tanpa meniru, tuliskan nama Anda. Itu berarti udah hak Anda menuliskan, diri Anda sudah bukan writer lagi, tapi sudah menjadi author. Ya minimal ini saya sharing cara saya menulis lah. Saya yakin banyak cara-cara yang lain yang teman-teman nanti bisa googling ya. Kalau googling di Google, jangan di Yahoo. Bagaimana jika belum berhasil juga? Ya mau nggak mau, kalau sudah itu nggak berhasil juga, seperti kata Mbak Sari tadi, berarti pemahaman Anda masih dangkal. Berarti sumber Anda, data Anda, wawasan Anda masih kurang. Maka ceklah pengetahuan Anda mengenai hal yang akan Anda tulis tadi ya. Karena kita tidak ngomong secara komprehensif, tapi mengenai topik-topik yang Anda ingin tulis itu saja. Nah, maka mari kita simpulkan ya. Tingkatkan pengetahuan Anda ya dengan membaca, mau nggak baca. Maka pertanyaan di awal tadi, berapa buku yang Anda punya, berapa buku yang Anda baca dalam 1 bulan. Itu kembali ke sana dulu. Kalau enggak, ya kita nggak akan jadi penulis yang produktif dan penulis yang dalam gitu. Nah, teman-teman menulis itu mudah. Ubah mindset dan kuatkan motivasi. Terapkan teknik menulis bebas. Jika masih kesulitan, menulislah dengan meniru. Nah, kapan waktu menulis terbaik? Kapan menurut teman-teman? Kapan menurut teman-teman waktu menulis terbaik? Tiap orang berbeda. Yes, saya setuju. Kalau saya sendiri tuh setiap ada ide pengen nulis, maka harus nulis gitu. Walaupun Ya. di Facebook, walaupun di HP, walaupun di itu. Betul, bagus, bagus. Tinggal nanti ditambahkan langsung ketika pengen nulis, langsung tentukan jangka waktu, Pak. Saya pengen nulis selama 5 menit. Ya nggak usah panjang-panjang dulu. Kalau kata James Clear dalam bukunya Atomic Habit, memulai kebiasaan baru cukup 2 menit per hari. Saya nulis 2 menit. Nah, 5 menit. Nanti mulai naik terus, tergantung Anda pengen nulis apa. Biasakan itu, karena kalau enggak nanti Anda akan diganggu oleh monyet pemuas nafsu sementara tadi. Gitu ya. Nah, ini saya akan sharing mengenai karyanya, ini karya saya lah ya. Ada Rindu, ini kumpulan cerpen. Ada Saja Saja Mengaku Islam, kumpulan puisi. Ada Perengkuh Dua Sisi, ini yang teman-teman nggak tahu kan. Oke, nah ini buku-buku yang tebal-tebal yang di sebelah kiri ini, Find the Hypnosis in You, di Indonesian Encyclopedia of Hypnotherapy, dan Find the Happiness in You. Saya akan sharing ceritanya si Wayne W. Dyer ya. Jadi dia ini salah satu penulis sukses yang non-fiksi. Buku-bukunya itu Wisdom of the Age gitu ya. Banyak ya, The Success Secret. Jadi si Wayne Dyer itu ketika ditanya oleh wartawan, bagaimana Bapak bisa menulis sedemikian produktif, dan apa tipsnya, kapan waktu menulis, dia malah membuat sebuah quote ya kan, "The breeze at dawn has secret to tell you, don't go back to sleep." Kira-kira itu quote-nya siapa teman-teman? The breeze at dawn has secret to tell you. Bekunya pagi hari ketika subuh itu memiliki banyak rahasia yang akan diceritakan kepadamu, maka jangan balik tidur. Itu kira-kira siapa yang ngomong begitu? Ada yang tahu nggak? Itu quote-nya siapa? Atau itu jalinan puisinya siapa? Yang diambil sama si Wayne Dyer ini. Ada yang tahu? Apakah Ali bin Abi Thalib? Oke, jauh. Karena ini zamannya, tapi betul itu Sufi. Ini dia. Ini apa namanya, komplitnya. Rumi, dia ngambil dari Rumi rupanya.
Jadi the priest add-on has secret to tell you, don't go back to sleep. You must ask for what you really want. Don't go back to sleep. Ya inilah bahasa Indonesianya lah. Jadi rupanya dia ngikutin apa-apa yang dilakukan oleh Rumi. Nah, maka si Wendayer itu kalau setiap pagi dia bangun, karena dia non muslim ya bangun subuhnya dia jam 5, jam 6 ya. Apalagi di sana kan jam segitu masih pagi gitu ya. Kemudian dia olahraga setempat, kemudian ngambil air hangat, dan dia mulai mengambil kertas dan mengambil pensil. Oh salah ya, kertas dan pensil. Karena dia memang orang yang konvensional, saat itu ada ide apapun dia tulis. Tapi dia juga mempraktekkan cara menulis bebas, yaitu dia menentukan saya akan menulis bukan berapa lembar, tapi berapa lama. Saya akan menulis hari ini setengah jam. Maka dia akan nulis apapun yang ada di otaknya tanpa sensor, tanpa koreksi. Nggak ada dia nyoret-nyoret, pokoknya dia tulis semua. Semua yang ada di dalam pikirannya, karena dia tahu bahwa saat itu banyak rahasia alam yang sedang diceritakan kepada dirinya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu rahasia saya juga, sama. Saya mengalami hal itu juga. Bedanya saya tidak menggunakan alat tulis begitu, tapi saya menggunakan gadget saya. Di tempat tidur saya masih layah-layah, saya menggunakan handphone saya, menggunakan Google Keep. Tangan saya akan ngetik sendiri, karena saya juga sudah menemukan yang namanya part bagian tubuh saya yang namanya jenius writer, ada di 2 jempol saya. Begitu saya aktifkan, dia nggak bisa stop sebelum waktunya habis. Jadi kalau belum jam 7 dia akan ngetik terus. Nah, setelah ngetik baru NLP, nulis lalu periksa. Nah kalau Wendayer dia punya editor khusus. Lembaran-lembaran tadi dikumpulkan oleh editornya, kemudian nanti disusun ulang. Oh ini cocoknya untuk buku ini, cocoknya untuk... Iya, jadi dalam waktu 1 tahun dia itu bisa menerbitkan buku 3-4 buku. Yang menerbitkan editornya, tapi yang nulis ya si Wendayer. Yang ngumpul-ngumpulin ya nanti editornya. Nah, itu kira-kira caranya kalau kita mau menulis ya. Nah, yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita di TSTC 1 itu ini. Ini ilmunya dari Bunda Sofi. Oh, tadi nggak bawa nanti itu. kita akan Speaker. ya, Mas Izar, ada yang mau Speaker disampaikan? tuh duduk. Oh, sudah. Nah, jadi ini teman-teman ya, nanti ini akan saya kasih cara file ini juga saya kasih rekamannya. Jadi kita nanti akan ada hanya 4 topik besar setelah kita mempunyai 1 ide dasar. Nah, ide dasar ketemu nih, yang tadi judul tadi kan bukan layangan putus ya kata Mbak Sari kan itu. Nah nanti awalnya apa? Nah awal itu biasanya why-nya gitu kan. Kenapa kita pengen nulis? Fenomena masalahnya. Apa masalah yang terjadi yang sedang kita amati mengganggu kegelisahan kita tadi. Nah bisa bentuknya naratif, deskriptif, bisa dialog, bisa monolog. Nah silakan itu nanti cari tahu itu apa saja itu. Naratif itu seperti apa, deskriptif seperti apa. Mau bentuk dialog juga boleh. Nggak usah memikirkan dulu mengenai EYD, PUEBI. Nanti kita akan sharing mengenai PUEBI di kesempatan yang lain gitu ya. Nah, kemudian setelah dapat itu kita mulai mendaki what-nya, perjuangannya apa? Apa sih perjuangan yang dilakukan oleh si tokoh di situ? Tantangan yang dihadapi apa? Ini badainya gitu ya. Bentuknya bisa naratif, deskriptif, dialog atau monolog, monggo saja. Kalau Anda mau menjadi banyak ya banyak dialognya, maka akan banyak tulisan Anda. Karena dialog itu cuma 1, nggak harus nunggu sampai habis kertasnya. Tapi ya jangan dipaksakan kalau nggak terbiasa menggunakan dialog, apalagi dialognya dialog nggak asli ya. Kalau sudah, kemudian turun mulai. Kalau kayak naik bukit, naik, ya kan perjuangan mulai turun. Akhirnya hasil apa yang terjadi setelah perjuangan tadi? Hasilnya bagaimana? How kita resolve the problem. Nah jangan lupa nanti kita harus di akhir itu ada call to action. Ada hikmah, ada pemaknaan dari peristiwa. Jadi amal jariah Anda di sini. Karena kalau hanya nulis so what saja, orang ini tulisannya bagus, tapi kayak layangan putus, nggak sampai-sampai, nggak ketangkep-ketangkep gitu. Harus ketangkep layangannya putus itu nanti siapa yang nangkep, siapa yang bahagia. Apakah harus happy ending? Enggak.
kan? Tapi kalau bisa meskipun nggak happy ending, peak ending. Jadi endingnya itu peak, berada di puncak sehingga membuat orang itu mendapatkan sebuah pembelajaran untuk mengubah dirinya. Ya kan? Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman bisa menulis seperti ini. Awal masalahnya apa, deskripsinya apa, perjuangan badannya apa, deskripsinya apa. Nah, sampai akhirnya mulailah dari kerangka tulisan ini dilanjutkan menjadi artikel. Berapa banyak? Menurut dari pengalaman kemarin minimal 2 halaman A4 ya. Maksimal sih sampai 6 atau 8 halaman A4. Silahkan Anda tulis itu. Jangan terlalu sedikit tapi juga jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu sedikit nanti baru dibuka sudah akhir. 2 halaman A4 kalau dijadiin A5 akan menjadi 4 halaman A5. Jadi Anda akan satu artikel Anda paling tidak akan ada 4 sampai 5 halaman gitu. Kira-kira demikian teman-teman. Saya stop share dulu, kita diskusi dulu, kita ngobrol dulu. Monggo. Udah ada belum Bunda? Saya mau todok. Oh, belum ada. Silakan teman-teman yang mau sharing, mau bertanya boleh, dan nanti timetable-nya segera saya unggah lagi supaya teman-teman tahu kapan mulai submit, kapan mulai ngobrol dengan partner suksesnya. Nah, jadi akan kita pasangkan habis ini ya, yang minimal udah hadir hari ini, berarti Umi Reni mau nggak mau harus segera punya tulisan karena udah hadir hari ini, akan kita pasangkan dengan partner suksesnya. Yuk silakan kita diskusi teman-teman, bebas diskusinya. Saya ini hanya pemantik saja ya, bukan lebih tahu tapi ya punya pengalaman aja gitu lah. Monggo, siapa mau mulai? Ayo.